Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab dalam Imamat pasal 6 ayat ke-14 sampai 23, yaitu syarat-syarat persembahan makanan. Saya akan baca dalam Imamat pasal 6 ayat ke-14 sampai ke-18 lebih dahulu. Ayat ke-14, maka inilah syarat persembahan makanan, yaitu akan dipersembahkan oleh anak-anak Harun di hadapan hadirat Tuhan, di hadapan mezbah. Maka daripadanya akan diambilnya, yaitu daripada tepung persembahan makanan dan daripada minyak seberapa banyak dapat dikenyangnya. Dan lagi segala kemenyan yang di atas persembahan makanan itu, maka sekalian itu hendaklah dibakarnya di atas mezbah akan suatu bau yang harum, yang suatu kebahagiaan persembahan kepada Tuhan. Maka lebihnya akan dimakan oleh Harun dan oleh anak-anaknya, yaitu dimakan fatir pada tempat yang suci. Pada halaman kemah perhimpunan hendaklah mereka itu makan. Ayat 17, maka ia itu tiada boleh dibakar berkamir, dan ia itulah bagian mereka itu yang telah dikaruniakan kepadanya daripada segala persembahan kepadaku yang dimakan api. Maka ia itulah kesucian, segala kesucian, sama seperti korban karena dosa dan korban karena salah itu. Ayat ke-18, maka segala orang laki-laki di antara anak-anak Harun itu boleh makan dia. Maka inilah suatu hukum yang bekal bagi kamu turun-temurun. Adapun persembahan api ini yang kepada Tuhan, barang siapa yang menjama akan dia, patutlah ia suci adanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Imamat pasal 6 ayat ke-14 sampai 18. Katakan oleh anak-anak Harun, yaitu imam-imam yang boleh masuk ruangan suci. Roti itu artinya firman Tuhan. Pelayan firman Tuhan oleh orang-orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus atau masuk ruangan suci. Ya, pintu kemah itu sama dengan Roh Kudus yang sudah ditabiskan untuk pelayanan, ya, dengan tanda air, darah, dan minyak. Jangan diwakilkan pada orang lain. Tuhan ingatkan pada anak-anak Harun, jangan pelayanan pekerjaan Tuhan yang suci dilayani oleh sembarang orang. Harus orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat dan dapat berdiri di hadapan Allah. Atau dalam arti kata lain, harus benar. 2 Timotius 2 ayat ke-15, dan suci, serta mengenal atau mengerti firman Tuhan dan berjalan dalam pimpinan Roh. Di situ juga ada kata di hadapan hadirat Tuhan, yaitu mezbah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mau pikul salib akan dapat berdiri di hadapan Tuhan yang indah. Ingat, hadirat Tuhan itu bertingkat-tingkat, dalam arti tanda kutip, ya, di mezbah dan dalam ruangan suci di muka tirai dan di hadapan peti perjanjian. Tentu kuasa dan kemuliaannya juga berbeda. Tetapi orang yang sungguh-sungguh pikul salib, ia akan hidup benar dalam 1 Petrus 4 ayat pertama. Dan ada persekutuan dengan Tuhan. Hidupnya akan disertai Tuhan. Indah. Kemudian itu ada kata yang dibakar hanya segenggam. Nah, dalam Filipi 3:16, firman Tuhan yang sudah kita pegang, kita mengerti, kita taati, sampai di situ saja kita dapat berkorban, dan sampai di situ saja pertumbuhan iman kita. Pertumbuhan iman itu terjadi sebagai hasil korban dan salib serta penyangkalan diri, dan ini di atas firman Tuhan yang sudah dimengerti. Orang yang tidak mengerti, tidak mau pikul salib, terlalu sakit bagi daging. Lebih mengerti, lebih mau salib, ya, dan lebih
berbuah, kata Matius 13 ayat ke-23. Di situ dikatakan selebihnya boleh dimakan oleh yang pertama, anak Harun. Merekalah turunan imam-imam. Ini suatu kemurahan bagi Bani Harun. Seorang yang dapat melayani Tuhan itu suatu kemurahan Tuhan. Tidak semua orang mau atau suka dan belayak melayani. Meskipun Tuhan memberi kesempatan pada semua orang yang sudah ditebusnya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat ke-5 dan ke-9. Mereka boleh makan makanan kesucian, segala kesucian. Dalam ayat 17 tadi. Bukan berarti hanya pendeta atau imam-imam saja yang boleh membaca atau makan dari Alkitab. Tetapi semua orang yang sudah ditebus, sudah bertobat, ini terjadi dengan sendirinya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang belum lahir baru dan tidak bertobat, firman Tuhan baginya seperti perumpamaan saja dalam Markus pasal 4 ayat ke-11. Akan terselubung dalam 2 Korintus 3 ayat ke-14. Huruf-hurufnya yang mati dalam Korintus 3 ayat ke-6. Sehingga tidak tahan atau membaca dengan tafsiran sendiri. Saudara-saudariku, tetapi kalau kita sungguh-sungguh bertobat dan lahir baru, firman Tuhan menjadi makanan bagi jiwa kita. Tandanya yaitu kita menjadi kenyang, puas, dan rohani hidup serta bertumbuh. Yang kedua, selebihnya boleh dimakan oleh anak laki-laki. Ya, anak perempuan tidak boleh. Mereka makan yang lain. Laki-laki berbeda dengan perempuan, sebab laki-laki dapat berperang dan melayani. Orang Kristen yang tidak mau pikul salib, hanya mau selamat saja, itu seperti perempuan di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi laki-laki rohani. 1 Korintus 16 ayat ke-3. Lebih seorang bersedia menderita akan Tuhan dan makin hidup dalam kesucian, maka makin banyak ia akan dapat bagian dalam firman Tuhan yang kudus. Orang yang tidak bertobat dan tidak mau pikul salib, itu tidak dapat menghargai barang yang suci ini. Dalam Matius 7 ayat ke-6. Kalau toh orang-orang yang tidak berhak ini makan, dalam arti tanda kutip, daripadanya atau membaca dan mempelajarinya, maka hasilnya hanyalah pelajaran-pelajaran yang sesat dan sia-sia. Pelajaran akal manusia saja. Dalam Kolose 2 ayat ke-23, serta Markus 7 ayat ke-7 serta 8, Matius 15 ayat ke-3, serta Titus pasal 1 ayat ke-14. Saudara-saudariku, sekalipun cacat, asal anak laki-laki Harun boleh makan, tetapi tidak boleh melayani. Dalam Imamat 21 ayat ke-22, pelayan-pelayan Tuhan yang cacat hidup rohaninya karena dosa dan kehendak sendiri, Tuhan tidak menyertainya dalam pelayanan, tetapi dalam pembacaan atau penyelidikannya sendiri. Sering Tuhan bicara banyak supaya dosa dan kekurangan-kekurangannya disucikan sehingga cacatnya sembuh kembali. Ya. Kemudian ada kata jangan dimakan dengan ragi. Ya, itu sama dengan niat jahat. Sekali lagi, jangan dimakan dengan ragi, itu ragi sama dengan niat jahat. Dalam 1 Korintus 5 ayat ke-8. Jangan maksudkan apa-apa dengan pikiran jahat untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan tidak akan berkenan maksud jahat lalu mencari pimpinan dalam firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan tertutup dalam 1 Samuel 28 ayat ke-6. Atau makin terperosok sebab setan masuk ke dalamnya. Setan dapat memakai ayat-ayat firman Tuhan untuk menjatuhkan manusia. Dalam Matius 4 ayat ke-6. Kita akan teruskan ya, saudara, kita akan teruskan dalam pembacaan kita tentang persembahan Harun dan anak-anaknya. Dalam Imamat pasal 6 ya, ayat 19 sampai ke ayat 23. Ayat ke-19 sampai ayat ke-23.
Dan lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa firman-Nya. Maka inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang patut dipersembahkannya kepada Tuhan pada hari mereka itu disirami dengan minyak, yaitu 1/10 sefa tepung halus yang persembahannya makanan pada sedia kala, separuhnya pada pagi hari dan separuhnya pada petang hari. Ayat ke-21, maka ia itu akan disediakan dengan minyak dalam belanga, dan hendaklah kamu membawa akan dia terandang dan dipecahkan berkeping-keping. Demikianlah dipersembahkan persembahan makanan dan akan suatu bau yang harum kepada Tuhan. Ayat ke-22, maka ia itu akan disediakan oleh imam yang disirami dengan minyak di antara anak-anaknya laki-laki yang menggantikan dia kemudian daripadanya. Maka inilah suatu hukum yang kekal selama-lamanya, bahwa ia itu dibakar sama sekali bagi Tuhan. Dan ayat ke-23, demikianlah segala persembahan makanan imam itu akan dibakar habis sama sekali, janganlah ia itu dimakan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan Imamat 6 ayat 19-23, yaitu persembahan Harun dan anak-anaknya. Pada waktu imam disirami dengan minyak pengurapan, harus ada korban makanan dari tepung halus 1/10 eva atau sama dengan 1 gomer untuk dibakar pagi dan petang sepanjang hari. Orang yang mau diurapi dengan baik-baik dan limpah harus mempunyai dalam meja hatinya tepung segomer untuk sepanjang hari. Urapan yang indah itu tidak dapat terlepas dari firman Tuhan. Harus ada firman Tuhan di dalam hati kita sepanjang hari. Dalam Mazmur pasal 1 ayat kedua, tiap hari kita harus ada 1 gomer tepung. Tiap hari hati kita harus penuh dengan firman Tuhan untuk sepanjang hari itu juga. Penuh dengan keindahan dan atau lapar dan haus akan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, adakah tepung ini sudah diolah, bukan sekedar dibakar dalam dapur api, tetapi dalam belanga dengan minyak sehingga yang hangus jauh lebih sedikit daripada yang lain. Langsung di dalam tungku. Ini hidup orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, yang sudah lebih lanjut. Kata 1 Timotius 3 ayat ke-6. Untuk pelayanan jangan dipakai orang baru, tetapi orang yang sudah cukup bergumul dengan daging dan dosa dan dunia, sehingga bagian-bagian hidupnya yang hangus sudah makin berkurang. Saudara-saudariku, ia sudah tahu atau kenal dengan peperangan iman. Dikatakan di dalam Alkitab tadi pembacaan kita harus dibakar semua, bukan hanya segenggam. Orang-orang yang melayani Tuhan harus tahu lebih banyak firman Tuhan, sebab ia harus membantu atau melayani orang lain dengan nasihat Tuhan saja. Jangan lebih banyak tahu tentang ilmu jiwa, ilmu dagang, atau ilmu-ilmu yang lain, tetapi tahulah lebih banyak tentang firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat ke-11, ayat 12 ayat ke-49 dan sebagainya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hamba Tuhan, imam-imam Tuhan, jangan kita berikan pendapat kita sendiri, tetapi kehendak Tuhan saja. Kalau tidak tahu, lebih baik terus terang, lalu tanya Tuhan sampai mendapat jawaban dari Tuhan. Ingat Imamat 24 ayat ke-12 sampai 13. Jangan tahu ilmu-ilmu lain lebih banyak, tapi firman Tuhan harus lebih banyak. Semua pelayan-pelayan Tuhan dalam segala bidang harus belajar mengerti firman Tuhan lebih banyak dan harus mentaatinya sebanyak-banyaknya. Semua. Ini perbedaan utama antara korban orang biasa dan imam. Semua dibakar, semua tepung menjadi persembahan, bukan hanya segenggam. Sampai di sini pembacaan kita. Mohon maaf terlalu panjang mungkin hari ini, tapi Tuhan Yesus akan memberkati kita semua.